Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan bersemangat. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang pidato ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 1. Menggali isi teks pidato yang didengar atau dibaca. 2. Menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya, apa itu pidato? Pidato adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya. Apa artinya komunikasi satu arah? Berarti komunikasi yang hanya dilakukan oleh seseorang ya, dan itu adalah ungkapan dari gagasan atau pikirannya tentang suatu hal kepada banyak orang. Nah, penyampaian komunikasi ini tidak mendapat tanggapan, tidak mendapat jawaban, tidak mendapat pertanyaan langsung dari pendengarnya. Itu yang dinamakan komunikasi satu arah. Sedangkan tujuan dari pidato ada 3. 1. Mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan kita dengan sukarela, bukan terpaksa ya. 2. Memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. 3. Memberikan kesan kepada orang lain. Nah, pidato yang baik adalah pidato yang naskahnya atau teksnya terstruktur sehingga orang yang mendengar pidato tersebut bisa memahami isi dari pidato itu. Agar teks atau naskah itu baik, maka perlu disusun struktur teks yang baik. Bagaimana struktur teks yang baik itu? 1. Terdiri dari pembukaan. Ya, pembukaan itu terdiri dari salam pembuka, ucapan syukur, ucapan penghormatan, pengantar topik utama. Kemudian yang kedua adalah isi. Berisi hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, penutup, berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan, serta salam penutup. Nah, ada beberapa metode pidato. Yang pertama adalah spontanitas. Jadi pidato ini disampaikan secara spontan, berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa persiapan, tanpa latihan, ya. Kemudian yang kedua, metode menghafal. Nah, ini dipersiapkan secara matang, ya, dihafal teks atau naskah yang sudah dibuat. Yang ketiga, membaca berdasarkan teks pidato yang sudah dipersiapkan, yaitu dengan cara membaca naskah tersebut. Yang keempat, garis besar, menyiapkan poin-poin penting yang akan disampaikan. Jadi, yang disiapkan naskahnya adalah poin-poinnya saja. Ya, misalnya pidato kali ini akan berbicara tentang 1 apa, 2 apa, dan seterusnya. Kemudian akan dijabarkan sendiri secara lisan ketika berpidato. Contoh teks pidato, ya. Ini tentang pembukaan. Bagian pembukaan. Ada salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dinamakan salam pembuka. Kemudian ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini dimulai dari yang memiliki jabatan lebih tinggi, ya. Misalnya, kepada yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah. Kemudian, Bapak, Ibu guru dan karyawan serta seluruh siswa. Disebutkan instansinya, misalnya SDIT Bina Amal yang saya banggakan, gitu ya. Jadi urutannya dari yang paling tinggi jabatannya. Kemudian yang kedua, ucapan syukur. Ya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara yang ketiga. Ada pembukaan
hari itu kita akan berpidato tentang apa, gitu ya. Kita bertemu kembali dalam acara misalnya peringatan Hari Guru, gitu ya. Maaf, ini teksnya terputus. Nah, contoh teks pidato bagian isi. Ya, hadirin yang saya hormati, kita tahu bahwa di Indonesia sering berganti kurikulum dan sistem pendidikan. Jika dibandingkan dengan negara lain, barangkali sistem pendidikan di negara kita masih jauh dari harapan. Namun satu hal yang Indonesia miliki, yakni guru yang tak kenal lelah mengajarkan anak-anak bangsa yang suatu saat nanti semoga menjadi generasi penerus dan pewaris negeri ini. Itu ya bagian isinya. Kemudian contoh bagian penutup. Nah, demikian pidato yang saya sampaikan. Nah, kalau sudah seseorang yang berpidato mengatakan kalimat itu, berarti pidato itu akan segera selesai, gitu kan? Kemudian permohonan maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terakhir, salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya, Nak. Itu adalah tentang pidato. Nah, kemudian tugas yang harus kalian lakukan adalah satu, tulislah 3 hal penting yang terdapat pada isi contoh pidato tadi. Ya, 3 kalimat penting. Ya, kemudian yang kedua, buatlah sebuah naskah pidato dengan tema pahlawan karena hari ini, bulan ini adalah bulan November, bertepatan dengan bulan pahlawan tanggal 10 November, Hari Pahlawan, ya, dengan struktur yang lengkap, ada pembukaan, isi dan penutup seperti contoh tersebut. Ditulis di buku tugas, ya. Demikian belajar kita hari ini. Alhamdulillah, tetap bersemangat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.